Ya, selamat datang di Liga Korupsi Indonesia, di mana para pejabat dan pengusaha berlaga bukan untuk menyejahterakan rakyat, tapi untuk menggasak uang rakyat. Kalian tahu nggak sih kasus-kasus korupsi di Indonesia ini kayak dari PT-PT gitu? Aku tadi baru lihat sih berita-beritanya banyak banget loh tentang Nah, PT-PT gitu. Nah sekarang tuh lagi ada viral nih kasus korupsi PT Jiwasraya. Apa tuh? Oh iya, aku tahu itu. Oh iya, PT itu korupsi apa aja sih? Kalau PT Jiwasraya itu dia tuh kayak korupsinya tentang asuransi gitu. Jadi sama dengan PT-PT yang sebelumnya yang suka pada korupsi gitu loh. Iya. Kamu tahu nggak sejarahnya apa? Nah, jadi sejarah dari PT Asuransi Jiwasraya ini teh kayak perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia. Nah, itu tuh kayak didirikannya pada 1859. Jadi sejarah dari perusahaan PT Jiwasraya itu yang aku baca dari berita, perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia yang didirikan pada 1859 dengan nama NILL-NIJ. Setelah dinasionalisasi tahun 1960, perusahaan berganti nama menjadi PT Jiwasraya pada 1993. Namun, pada 2025, OJK mencabut izin usahanya akibat skandal keuangan yang merugikan negara hingga 16,81 triliun. Jadi itu sejarah yang aku baca di berita sih barusan. Nanti. Tahu nggak kasus pelanggaran itu gimana? Aku tadi habis baca sih tentang kasus pelanggaran di sana. Kasus ini mencuat pada tahun 2018 ketika Jiwasraya gagal bayar klien polis senilai Rp 802 miliar. Saya penasaran nih, berarti kan ada asas kontrak yang dilanggar dong. Iya, pasti dong. Ada yang tahu nggak asas kontrak? Berarti banyak banget ya kasus pelanggarannya. Betul sih Adis mana ya? Oh iya. Oh iya. Dari mana aja? Sorry. Soalnya tadi baca dulu di jalan. Oh ya udah. Lah udah lanjut. Oh, jadi dilanjut ya. Jadi pelajaran dari kasus yang kita bahas ini bahwa PT Jiwasraya itu selain merugikan industri juga nasabah. Kalau menurut kalian solusi buat kasus ini tuh apa sih biar kasus ini tuh nggak terulang lagi di masa depan gitu? Menurut aku mah solusi yang bisa diambil oleh perusahaan atau PT Jiwasraya itu ada berbagai cara ya. Yang pertama itu cara pencegahannya dulu, yang bisa diawali dengan cara edukasi kepada calon nasabah. Lalu yang kedua bisa adanya perlindungan hukum gitu. Jadi perusahaan itu dilindungi oleh hukum yang jelas. Misalkan dalam satu perusahaan itu bisa menyewa lawyer atau advokat. Nah, lalu yang terakhir bisa juga oleh pengawasan ketat oleh OJK. Paling segitu aja sih yang aku ketahui mah. Oh gitu ya teman-teman. Terus aku boleh kasih saran nggak untuk kayak perusahaan lain agar nggak terjadi kayak gini? Boleh dong. Nah, untuk solusinya tuh kan yang pertama menurut aku untuk transparansi laporan keuangan perusahaan. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil tentang kasus PT Jiwasraya ini tuh berarti selain merugikan industri, PT Jiwasraya juga merugikan nasabah mereka sendiri gitu. Jadi yang bisa kita ambil ya jangan korupsi. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang Kasus korupsi PT Jiwasraya. Oke, dan sebelumnya perkenalkan nama saya Azhareka Mustafa dengan NPM 2024 161004. Perkenalkan nama saya Muhammad Adistian dengan NPM 2024 1610179 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nesya Putri Pakwitasari dengan NPM 2024 1610 184. Perkenalkan, nama saya Fikaryani dengan NPM 2024 1610 176. Hai guys, perkenalkan nama aku Salma Pratunisa dengan NPM 2024 161 108
89.